Pada kesempatan kali ini, mata kuliah etika bisnis, kita akan membahas di pertemuan kedua topik tentang dasar-dasar etika bisnis. Baik, kita masuk pada tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu untuk memahami pengertian etika bisnis. Yang kedua, untuk memahami etika bisnis dan tata kehidupan manusia. Yang ketiga, untuk memahami ruang lingkup etika bisnis. Dilatar belakangi pada era revolusi industri 4.0, bisnis semakin diminati dan berkembang pesat. Banyak orang yang terjun ke dunia bisnis, tidak hanya para profesional saja, yang saat ini banyak juga pengusaha muda yang ikut bersaing di dalam dunia bisnis. Dengan adanya para pebisnis baru di era ini, maka penting bagi para pebisnis untuk mengetahui tentang etika bisnis. Pebisnis perlu menerapkan etika bisnis pada bisnisnya sehingga mereka tidak hanya berpacu pada profit oriented saja, tapi juga memperhatikan etika dalam berbisnis agar bisnis yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Namun, tidak semudah itu dalam menerapkan etika bisnis karena ada sebuah paradigma klasik yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah bebas nilai atau value free, yang maksudnya etika bisnis hanya mempersempit ruang gerak keuntungan ekonomi, sedangkan menurut mereka, prinsip ekonomi adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Kita lanjut pada definisi etika. Etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, yang dalam bentuk jamaknya ta eta, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Apa itu adat? Adat biasanya berasal dari kebiasaan yang diturunkan secara turun-temurun sehingga membangun suatu aturan kuat di masyarakat. Apa itu aturan? Aturan itu mencakup bagaimana setiap tindakan yang dilakukan harus sesuai atau harus mengikuti aturan-aturan yang telah ada. Sadar atau tidak, aturan-aturan tersebut pada akhirnya telah membentuk moral masyarakat dalam menghargai adat istiadat yang berlaku. Tentang moral, apa itu moralitas? Moralitas adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut suatu tindakan atau kegiatan yang membedakan kegiatan tersebut baik atau buruk. Aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilai-nilai yang tersimbol di dalamnya. Jadi moralitas adalah kegiatan yang membedakan baik atau buruk. Kita masuk pada definisi etika bisnis. Di sini menurut Irham Fahmi, etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak atau tidak boleh bertindak, di mana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Kita masuk pada etika bisnis dan tata kehidupan manusia. Manusia memang cenderung memiliki sifat yang selalu tidak pernah merasa puas. Ketika keinginan mereka telah terpenuhi, maka mereka akan memenuhi keinginan yang lain. Jadi, ketika terpenuhinya, maka mereka akan memenuhi keinginan yang lainnya agar merasa puas. Namun, pada hakikatnya, mereka tidak merasa puas. Tidak pernah merasa puas. Bentuk dan keinginan ini
adalah sebuah upaya manusia untuk memenuhi kehidupannya agar lebih baik. Sehingga banyak orang yang akan bekerja keras tanpa kenal lelah untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, bahkan dengan cara yang salah sekalipun. Ini sangat disayangkan. Mereka ingin kehidupannya lebih baik, namun tidak memikirkan apakah cara tersebut benar ataupun salah. Maka tak jarang beberapa dari mereka akan melupakan norma-norma yang berlaku. Memang manusia dianggap sebagai makhluk yang paling berkuasa di atas muka bumi. Ini dapat dilihat dari sisi psikologis konsepsi manusia di berbagai sudut pandang. Kita lanjut. David dan Harari mengelompokkan 4 teori psikologis dikaitkan dengan konsepsinya tentang manusia sebagai berikut. Yang pertama, psikoanalisis. Mana psikoanalisis ini yang melukiskan manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan-keinginan terpendam atau biasa disebut sebagai homo valensi. Nah, tokoh-tokoh aliran ini antara lain ada Freud, ada Jung, ada Abraham, ada Horney, dan Bion. Kemudian yang kedua, behaviorism, yang menganggap manusia digerakkan semuanya oleh lingkungan, atau disebut sebagai homo mechanicus. Teori ini menyangkut manusia sebagai mesin atau homo mechanicus, karena perilaku manusia sepenuhnya ditentukan atau dibentuk oleh lingkungan. Teori ini disebut juga sebagai teori belajar karena mereka, seluruh perilaku manusia, insting adalah hasil belajar dari lingkungan. Ada keyakinan tentang manusia pada saat disetujui, diumpamakan seperti meja lilin atau tabula rasa. Belum memiliki warna mental untuk dilukis oleh pengalaman dari lingkungannya. Tokoh-tokoh dalam aliran ini antara lain ada Hull, Milter, dan Dollard, Rotter, Skinner, serta Bandura. Kemudian yang ketiga, ada kognitif, yang menganggap manusia sebagai kumpulan berpikir yang aktif, mengorganisasikan dan mengolah situasi yang diterimanya, atau bisa disebut sebagai homo sapiens. Manusia tidak lagi dianggap sebagai tokoh yang menentang sepenuhnya terhadap lingkungannya. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain ada Lewin, Heider, Festinger, Piaget, dan Colbert. Kemudian yang keempat, humanisme, yang melukiskan manusia sebagai pelaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional dengan lingkungannya atau disebut sebagai homo ludens. Di sini diperkenalkan konsep I-U relationship, bukan sebagai I-it relationship, yang artinya menunjukkan ada hubungan seseorang dengan orang lain sebagai pribadi dengan pribadi, bukan sebagai pribadi dengan benda. Kemudian kita masuk pada ruang lingkup ilmu etika bisnis. Adapun ruang lingkup yang menjadi pembahasan dalam bidang ilmu etika bisnis menurut Irham Fahmi ada 4. Yang pertama, tindakan dan keputusan perusahaan yang dilihat dari segi etika bisnisnya. Yang kedua, kondisi-kondisi suatu perusahaan yang dianggap melanggar ketentuan etika bisnis dan sanksi-sanksi yang akan diterima akibat perbuatan tersebut. Ini akan dilihat
kondisi-kondisi perusahaan, apakah dianggap melanggar ketentuan etika bisnis, dan apa saja sanksi yang diterima. Kemudian yang ketiga, ukuran yang dipergunakan oleh suatu perusahaan dalam bidang etika bisnis. Jadi, apakah ada standar ukuran yang digunakan dalam perusahaan tersebut, khususnya dalam bidang etika bisnisnya. Dan yang terakhir adalah peraturan dan ketentuan dalam bidang etika bisnis yang ditetapkan oleh lembaga. Apakah ada peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh suatu perusahaan dalam bidang etika bisnisnya. Jadi inilah ruang lingkup yang menjadi pembahasan dalam bidang ilmu etika bisnis menurut Irham Fahmi. Kemudian kita masuk pada permasalahan yang umum dalam bidang etika bisnis. Di sini ada 4 ya. Yang pertama, pelanggaran etika bisnis dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti dan paham tentang etika bisnis. Dikatakan bahwa pelanggaran etika bisnis sebenarnya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti dan paham tentang etika bisnis sendiri. Namun itu dilakukan dengan sengaja karena faktor ingin mengejar keuntungan dan menghindari kewajiban-kewajiban yang selayaknya harus dipatuhi. Kemudian yang kedua, keputusan bisnis sering dilakukan dengan mengesampingkan norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku, sehingga keputusan bisnis sering mengedepankan materi atau mengejar target perolehan keuntungan semata, terutama keuntungan yang bersifat jangka pendek. Dengan kata lain, etika bisnis di sini diabaikan. Kemudian yang ketiga, keputusan bisnis dibuat secara sepihak tanpa memperhatikan ketentuan etik yang disahkan oleh lembaga yang berkompeten, termasuk peraturan negara. Contohnya Kode Etik Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAAI), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/01/2008 tentang jasa akuntansi publik, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik PPKRI, Kode Etik Psikologi Indonesia, Kode Etik Advokat Indonesia, dan lain sebagainya. Sehingga persoalan ini lebih jauh juga terjadi pada saat peraturan etika bisnis dibuat dengan tidak menampung secara penuh aspirasi dari kalangan pembisnis kecil, namun hanya menampung aspirasi dari pembisnis besar saja. Sehingga tindakan keputusan bisnis kalangan kecil sering berbenturan dengan aturan, terutama ketika ia berkeinginan untuk memperluas jaringan usahanya. Kemudian yang terakhir, kondisi dan situasi realita menunjukkan kontrol dari pihak berwenang dalam menegakkan etika bisnis masih dianggap lemah, sehingga peluang ini diambil oleh pihak tertentu untuk memanfaatkan kondisi demi keuntungan pribadi atau sekelompok orang saja. Baik, terima kasih. Sampai di sini, semoga bermanfaat.